Perpustakaan misteri. Di sebuah kota, ada seorang perempuan bernama Tari. Kalau ditanya, apa yang paling ia inginkan? Mungkin jawabannya sederhana. Hidup yang berjalan sebagaimana mestinya. Namun, hidup seolah memilih jalan lain. Pekerjaan yang tak kunjung memberi kepastian, mimpi-mimpi yang terasa semakin jauh, dan orang-orang di sekitarnya yang perlahan mulai melangkah lebih dulu. Lama-kelamaan, Tari terbiasa membandingkan dirinya dengan dunia. Sampai tanpa sadar, ia lupa bahwa hidup bukanlah sebuah perlombaan. Kesedihan itu datang pelan-pelan, mengendap, mengambil hampir seluruh ruang di dalam hatinya. Ia berhenti mencoba mengenal orang baru, berhenti mencari kesempatan baru, bahkan berhenti percaya bahwa hari esok bisa berbeda dari hari ini. Yang ia lihat setiap hari hanyalah kesedihannya sendiri. Suatu sore, ketika taman kota mulai sepi, angin berhembus pelan, Tari duduk sendirian di sebuah bangku kayu. Pandangannya kosong, seolah dunia terus berjalan tanpa pernah menunggunya. Tak lama kemudian, seorang laki-laki datang. Kaos olahraganya sedikit basah oleh keringat. Nafasnya belum sepenuhnya teratur. Sepertinya ia baru selesai berlari. Ia duduk di bangku yang sama, lalu mengeluarkan sebuah buku kecil bersampul biru tua dari tas pinggangnya. Awalnya Tari tak begitu peduli. Namun beberapa menit kemudian, ia melihat laki-laki itu tertawa. Tawanya hangat, seolah sedang mengenang sesuatu yang sangat indah. Namun, sesaat kemudian, setetes air mata jatuh dari sudut matanya. Tari terdiam. Ia belum pernah melihat seseorang tertawa dan menangis dalam waktu yang bersamaan. Rasa penasarannya mengalahkan keraguannya. Maaf, laki-laki itu mengangguk. Iya, kamu sedang membaca buku apa? Laki-laki itu memandangi buku di tangannya beberapa saat, lalu menjawab pelan. Buku yang berisi kebahagiaan seseorang. Tari mengernyit. Kebahagiaan seseorang? Laki-laki itu mengangguk. Iya. Mereka kembali diam. Angin sore menggerakkan daun-daun yang berserakan di sekitar bangku taman. Aku boleh tanya lagi? Tentu. Gimana seseorang bisa tertawa, bahkan menangis hanya karena membaca kebahagiaan orang lain? Apa kamu tidak punya kebahagiaanmu sendiri? Laki-laki itu menunduk. Jemarinya mengusap perlahan sampul buku yang mulai usang itu. Punya? Ia tersenyum tipis. Tapi kebahagiaanku hanya sementara. Tari semakin bingung. Sementara? Maksudnya apa? Laki-laki itu menggeleng pelan. Sulit dijelaskan. Kalau aku jelaskan sekarang, mungkin kamu tidak akan percaya. Tari masih menatapnya. Hening. Laki-laki itu akhirnya kembali berbicara. Kadang kita sibuk menginginkan kebahagiaan orang lain. Kita mengira hidup mereka jauh lebih indah daripada hidup kita. Padahal, bisa jadi kebahagiaan yang kita miliki justru sedang diinginkan oleh orang lain. Kalimat itu sederhana, namun entah mengapa kalimat itu tinggal lama di kepala Tari. Jadi, bolehkah aku meminjam bukumu? Laki-laki itu menutup bukunya perlahan. Maaf, buku ini tidak bisa dipinjam. Raut kecewa muncul di wajah Tari. Kenapa? Karena buku ini bukan milikku. Kalau begitu, di mana kamu mendapatkannya? Aku baru meminjamnya hari ini. Ia menunjuk ke arah ujung taman. Di sana ada sebuah perpustakaan. Di sana banyak buku seperti ini. Laki-laki itu tersenyum kecil. Lebih banyak daripada yang bisa kamu bayangkan. Ia terdiam sejenak,
lalu kembali berkata, "Untuk membawa pulang satu buku dari sana, aku harus meninggalkan sesuatu." Meninggalkan sesuatu. Laki-laki itu hanya tersenyum. "Kalau kamu penasaran, datang saja ke perpustakaan itu." Ia berdiri. Saat merapikan tas pinggangnya, kartu identitas kerjanya sedikit keluar. Tanpa sengaja, Tari melihat nama yang tercetak di sana. Aldi. Aldi menerima kembali kartu identitasnya sambil tersenyum kecil. "Terima kasih. Sepertinya sekarang kita tidak perlu berkenalan." Tari tersenyum malu. "Aku harus lanjut berlari." Sebelum pergi, Aldi menoleh sekali lagi ke arah Tari. "Kalau rasa penasaranmu masih ada, datanglah ke perpustakaan itu." Lalu ia kembali berlari menyusuri jalur taman. Perlahan, hingga menghilang di balik deretan pepohonan. Tari masih berdiri memandangi kepergiannya. Aneh, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, pikirannya tidak lagi dipenuhi oleh kesedihannya sendiri. Yang memenuhi benaknya kini hanyalah satu pertanyaan.